Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wah, siapa ini yang baru saja menyapaku? Sinis Kesya dan berjalan mendekat ke arah Jenar, membuat Jenar langsung memundurkan langkahnya. Lo udah bikin hidup gue dan nyokap berantakan gara-gara lo kabur. Peki Kesya menjambak rambut Jenar. Lo tahu nggak, lo itu pembawa sial. Gue nyariin lo kemana-mana, ternyata lo di kota ini, hah? Gue mesti kasih tahu Juragan Sadi, biar jemput lo ke sini. Kesya meraih HP-nya untuk menghubungi Arini, namun Jenar langsung menampis HP itu sehingga membuat HP Kesya jatuh dan pecah. Berani lo sama gue, hah? Teriak Kesya. Sejak Jenar pergi, udah gak ada lagi yang perlu Jenar takutin, Kak. Ucap Jenar berani, walau sebenarnya ia takut. Haha, udah punya nyali sekarang lo ya? Kenapa kakak di sini? Tanya Jenar mengalihkan pertikaiannya. Harusnya gue yang nanya sama lo, ngapain lo di sini? Oh, gue tahu lo mau nyuri ya, atau lo mau ngegoda Tuan Arya? Kesya berjalan menuju meja kerja Arya, meraih gagang telepon untuk menghubungi resepsionis. Kenapa kalian biarkan orang luar masuk ke ruangan Tuan Arya, hah? Apa kalian mau dipecat? Teriak Kesya, sok berkuasa. Saya tidak mau tahu, suruh satpam cepat kemari dan usir wanita ini, atau Tuan Arya akan memecat kalian semua. Ancam Kesya, lalu segera menutup teleponnya dengan kasar. Kenapa kakak bisa ada di sini? Tanya Jenar lagi. Hah, lo mau tahu kenapa gue bisa di sini? Gue kerja sebagai sekretaris di sini, ucap Kesya bangga. Dan lo lebih baik pergi dari sini. Lo bisa cari tempat perlindungan sebelum orang-orang Juragan Sadi nemuin lo, ucap Kesya sinis. Apa maksud kakak? Aku tidak akan pernah takut lagi sama kakak, apalagi Juragan Sadi. Aku tidak pernah ada urusan apapun dengannya, ucap Jenar berani. Hahaha, lo kesini pasti mau ngegoda Tuan Arya atau si Arlan, ucap Kesya. Gua kasih tahu ke lo ya, Tuan Arya sudah punya kekasih, jadi lo gak akan bisa berhasil ngegodain dia. Jenar hanya diam mendengarkan ucapan Kesya, tangannya mengepal kuat. Ia menyesal mengapa ia harus ke kantor Arya dan menemui fakta bahwa kakak tirinya bekerja dengan suaminya. Terkadang tidak tahu itu lebih baik daripada tahu tapi menyakitkan. Kesya lalu segera duduk di kursi kebesaran Arya, lalu membuka laci yang ada di meja itu dan mengeluarkan sebuah bingkai foto sepasang kekasih yang mampu membuat dada Jenar terasa begitu sesak. Kesya pernah melihat Arya mengambil sebuah foto di laci itu, makanya dia tahu ada foto dan mengambilnya. Kesya tahu bahwa itu adalah mantannya Arya, tapi ia tidak tahu bahwa Jenarlah yang sudah jadi istrinya. Kesya mengira bahwa Jenar akan menggoda Arya, jadi ia akan memperlihatkan foto Arya bersama Tata untuk membuat Jenar pergi dan tak mengganggu Arya lagi, sehingga Arya hanya bisa melihatnya saja sebagai seorang wanita, pikir Kesya. Lo tahu itu siapa? Tanya Kesya dengan senyum sinis. Dia kekasihnya Tuan Arya, jadi mending lo buang jauh-jauh niat lo buat godain dia, sambungnya lagi. Air mata Jenar menetes tanpa bisa ia bendung lagi. Ia tak menyangka bahwa rasanya akan sesakit ini saat tahu kalau suaminya masih menyimpan fotonya bersama sang mantan. Di foto itu terlihat sangat jelas bahwa mereka begitu saling mencintai dan menyayangi. Hati Jenar begitu sesak dan sakit. Beberapa saat kemudian datanglah 2 orang security yang dipanggil Kesya. Kalian bawa wanita ini keluar sebelum Tuan Arya tahu bahwa kalian membiarkan orang luar memasuki ruangannya, ucap Kesya dingin. Lepasin, Jenar memberontak saat kedua security itu menggandeng tangannya untuk membawanya keluar. Silakan keluar Nona sebelum kami kasar kepada Anda, ucap salah satu security itu. Cepat kalian bawa dia keluar sekarang, ucap Kesya lagi dengan suara meninggi. Anda mau jalan sendiri atau kami paksa? Ucap security itu lagi. Namun Jenar masih diam dan menangis. Hatinya masih berkelana jauh menikmati rasa sakit yang ia rasakan kini. Setelah rapat selesai, Arya dan Arlan masih berada di ruang meeting karena ada hal yang akan Arlan bicarakan dengan Arya. Kau kembali saja dulu,
kata Arya kepada Keisha. Setelah Keisha keluar dari ruangan itu, kini hanya ada Arya dan Arlan yang ada di sana. "Bos, lo pasti akan kaget kalau gua kasih tahu ini," kata Arlan membuat Arya mengernyitkan dahinya. "Ada apa sih? Nggak usah bertele-tele," ucap Arya. "Sekretaris lo yang lo puji-puji kerjaannya itu kakak ipar lo," kata Arlan menggebu. "Hah, ngaco lo," ucap Arya tak percaya. Lalu Arlan memperlihatkan sebuah video di mana Keisha dan ibunya tengah menyiksa dan memarahi Jennar karena tidak becus melakukan pekerjaan rumah. Jangan tanya dari mana Arlan mendapatkan itu. Sudah pasti dari salah satu sahabat Jennar yang dulu sempat mengintip dan merekam kejadian itu. Dulu ia berencana akan menjebloskan Arini ke penjara karena telah melakukan kekerasan kepada Jennar. Namun apalah daya, apa yang bisa dilakukan bocah SMP, dan Jennar pun melarangnya. Jennar bukannya lemah dan bego yang sudah ditindas tidak mau membalas. Jennar itu hanya anak kecil yang haus akan kasih sayang. Ia berharap dengan menuruti semua kemauan Arini, suatu saat ia akan kembali meluluhkan hati Arini kembali, meskipun entah sampai kapan itu. Ayah mertua lo nikah sama nyokap Keisha sekitar 11 tahun yang lalu, dan ayah mertua lo meninggal setahun setelah menikah dengan nyokapnya Keisha. Arlan menjelaskan sesuai yang ia dengar dari sahabat Jennar. Awalnya Arlan tidak tahu bahwa Keisha adalah kakak tiri Jennar. Namun saat melihat video yang ditunjukkan sahabat Jennar, Arlan langsung terkejut kala melihat wanita ular itu kini bekerja satu gedung dengannya dan satu lantai juga. Lo tahu kan alasan Jennar ke kota J kenapa? Karena dia mau dijual sama si Keisha dan ibunya untuk membayar hutangnya ke juragan jengkol di sana dan dijadikan istri kelimanya. Tapi Jennar berhasil kabur karena pertolongan Mua dan istri pertama si juragan jengkol. Jelas Arlan. Gue gak bisa bayangin kalau si istri pertama tuh juragan jengkol gak sekongkol sama Mua tulang lunak itu, apa yang bakal terjadi sama Jennar? Sambungnya sambil berdecak, membayangkan si Jennar gadis polos nan lugu menjadi istri kelima dari seorang aki-aki juragan jengkol. Tangan Arya mengepal kuat dan rahangnya mengeras, hingga membuat giginya bergemerutuk karena menahan amarah. Brak! Arya menggebrak meja di depannya. "Kenapa lo baru kasih tahu gue sekarang, hah?" Pekik Arya marah. "Gue aja baru tahu kemarin saat lo nyuruh gue ngurus itu tanah," jawab Arlan santuy. "Shit." Arya langsung pergi meninggalkan ruang meeting dan segera kembali ke ruangannya. Ting! Pintu lift terbuka dan seketika Arya dan Arlan syok melihat pemandangan di depannya. Kemarahan Arya semakin memuncak kala melihat istrinya ditarik paksa oleh 2 orang security. "Apa yang kalian lakukan, hah?" teriak Arya marah. Wajahnya kini terlihat sangat merah dan menakutkan. Nafasnya sampai terengah-engah menahan gejolak emosi di dalam hatinya. "Maaf Tuan, kami kecolongan. Maafkan kami telah membiarkan orang luar masuk sembarangan," ucap salah satu security itu. "Lepas," ucap Arya dingin dan menatap tajam ke arah security itu. "Tapi Tuan, Nona ini sudah berani masuk ke sini tanpa izin. Bahkan resepsionis juga tidak mengetahuinya," ujar security lagi. "Saya bilang lepas," teriak Arya lagi, membuat kedua security itu langsung melepaskan cekalan tangannya pada lengan Jennar, sedangkan Jennar hanya menatap Arya datar. Hatinya juga bergemuruh saat mengingat foto tadi. Arya menghampiri Jennar dan segera menarik Jennar ke dalam pelukannya. "Saya peringatkan kalian, ingat baik-baik, dia adalah istri saya, jadi jangan pernah memperlakukannya seperti kalian memperlakukan tadi, mengerti?" Ucap Arya penuh penekanan dan tatapannya begitu tajam. Kedua security itu langsung syok saat mengetahui bahwa wanita yang ia usir ternyata adalah istri bosnya sendiri. Ampun Tuan, maafkan kami, kami tidak tahu bahwa Nona ini istri Anda. Kami hanya melakukan perintah Tuan, maafkan kami, ucap security. Arlan segera menyuruh kedua security tadi untuk segera pergi sebelum kemarahan Arya memuncak. Arlan tahu bahwa security itu hanya menjalankan tugasnya saja,
Yang perlu disalahkan ialah yang menyuruh mereka. Tapi siapa? Arlan akan mencari tahunya nanti. Arya tak mengindahkan ucapan security itu. Ia fokus menatap istrinya yang sedari tadi diam tanpa ekspresi. "Sayang, kamu gak apa-apa kan?" kata Arya lembut, membuat Jenar langsung menatap mata Arya. Jenar seolah ingin mengatakan bahwa hatinya sangat terluka, namun mulut Jenar terasa keluh dan tidak bisa berucap apapun. "Sayang," ucap Arya lagi saat menatap mata Jenar yang seperti menahan luka. Arya mengira bahwa Jenar sakit hati karena telah diperlakukan seperti itu oleh karyawannya.